Sebelum kita membahas tentang apa yang sudah direncanakan mengenai tema, Bunda ingin memberikan motivasi kepada teteh-teteh yang kemudian diberikan kesempatan untuk berada di depan. Bagaimana rasanya teh? Ngadeg-deg, betul nggak? Iya, ya, gitu. Saya pun seperti itu awalnya. Ya, dulu saya tuh dari pesantren teh. Ikut RGUG, kalau sekarang tuh OSIS gitu. Nah dari OSIS itulah saya belajar untuk speak up, belajar untuk nyarios teh kedah kieu gitu kan. Dulu mate tidak setenang begini, mungkin karena biasa. Cekolot mate PK kieu cenah, wi upami hoyong henteu nanti ngadeg-deg cenah. Anggap we cenah nu aya teh sireum, henteu Bunda mah teu nyebut sireumnya. Seperti itu gitu, sampai cenah jempol nate kudu di tincak cenah supaya henteu geumpeur anger we ngadeg-deg harita teh ya. Tapi masya Allah, kebiasaan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan baik, yang diulang-ulang mudah-mudahan menjadi karakter. Nah teh, mudah-mudahan teteh barusan ya berhadapan dengan teman-teman teteh ataupun ada di media sosial ya, itu menjadi rem, itu yang dirasakan sama Bunda. Dulu Bunda memberikan servis kepada suami tidak seperti sekarang ya, karena paham mendengarkan nasihat, dan Bunda takut dengan ancaman Allah tentang neraka, maka berubah. Dulu itu sampai ngotak-ngatiknya dengan kalkulator dunia, lamun suami baud, Bunda akan lebih baud ya. Sekarang mah karena paham ya, lebih banyak mendengarkan Bunda daripada di sini menjadi ustadzah ya, baru paham. Dan seketika itu maka apa yang dilakukan menjadi sebuah perubahan, dan akhirnya alhamdulillah ya, kalimat sakinah, kalimat bahagia, kalimat tenang di dalam rumah tangga ya, sehingga Allah memberikan bonusnya, yaitu mawadah warahmah, pinuh kukanya kadedeh Allah teh ya, dirasakan insyaallah. Baik, ibu bapak yang hadir pada saat ini di channel YouTube dan kemudian di Instagram live ya, alhamdulillah kita akan membahas kali ini pada pekan ini tentang 7 golongan yang mendapatkan syafaat Allah. Sab'atun di dalam hadisnya itu, yudilhumullahu ladilla illadillu. Sab'atun 7 golongan, sab'atun yudilhumullahu yauma ya, nanti akan Allah berikan perlindungan. Ladilla, tidak ada perlindungan atau tidak ada syafaat ya, illadillu, kecuali syafaatnya Allah. Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita harus tahu dulu bahwa alam yang kita akan nikmati dan akan kita lalui ya, terbagi menjadi 4 alam. Yang pertama adalah alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga adalah alam akhirat, alam kubur, yang terakhir adalah alam akhirat ditandai dengan hari kiamat ya. Saya tidak akan membahas tentang alam yang kedua ya, tapi alam yang kedua ini menjadi tolak ukur, berpengaruh terhadap perjalanan teteh-teteh, ikhwan dan akhwat fillah, ibu bapak sekalian, setelah meninggalkan dunia. Kenapa berpengaruh? Karena nih teh, seseorang ya, dikatakan husnul khotimah akan terlihat dari perjalanan dia ketika diberikan kesempatan hidupnya di sisa usianya. Apakah hanya 2 teh?
apakah lebih banyak amal soleh atau amal salah? Jika teteh berproses soleh, maka pada akhirnya akan menemukan yang namanya husnul khotimah ketika teteh ada di syakaratul maut. Maka jika syakaratul mautnya dan teteh ada dalam husnul khotimah, maka teteh bayangkan di alam kubur teteh akan mendapatkan perlakuan seperti lebih dari hotel berbintang 5 dengan kalimat 6 solihan. Lalu apa yang teteh-teteh, ikhwan dan akhwat sekalian yang di luar sana, yang hari ini insya Allah mengikuti dan menontonnya, dan insya Allah menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Apa yang diharapkan tentang dunia? Pasti jawabannya adalah ingin husnul khotimah. Maka ada kalimat, ya, ada kalimat yang kemudian teteh diulangi setiap sholat, ya kan ya? Gitu. Tentang syakaratul maut yang begitu dahsyat ketika dirasakan berat dan sakit, dan itu tidak akan sakit, ya, bebannya tidak berat karena kesolehan. Tetap teh kesolehan kuncinya, kesolehan teh modalnya ketika kita meninggalkan dunia ini di alam kubur dan di alam akhirat, ya. Maka ketika teteh memilih untuk beramal salah banyaknya, maka ya jangan heran ketika di alam kubur, ya, kalimat ya, atau perlakuan malaikat Rokib dan Atid tidak sesuai dengan apa yang teteh harapkan. Munkar nakir tuh tetehnya. Maka setelah seseorang itu meninggal, teh, ini perlu diketahui sebelum kita membahas tentang alam mahsyar, ya, summa yumitukum summa yuhyikum, terus summa ilaihi turja'un. Teteh tahu orang-orang yang terdahulu kita sampai yang kemarin kita sholatkan, mereka sedang menunggu hari kiamat. Dari Nabi Adam tentunya sampai wallahu alam kita tidak pernah tahu, ya kan? Mereka sedang menunggu hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, maka semuanya dimatikan, semuanya diwafatkan. Itu perlu tahu dan perlu yakin. Karena kalau teteh tidak yakin dengan alam akhirat, teteh tidak akan tahu apa itu al-khaufu bil jalil, sieun ku Allah. Karena untuk soleh teh, ya, untuk soleh modalnya adalah sieun ku Allah. Sieun ku Allah sholat, sieun dengan ancaman Allah hatam Quran, sieun ku Allah, ya kan, lisan dan sikapnya terjaga dan tidak menorehkan luka, ya, untuk orang tua kita karena sieun ku Allah. Bagaimana bun ingin sieun ku Allah, banyakin ilmu. Di mana? Di majelis ilmu. Matak di majelis ilmu itu, ya, kalau teteh-teteh kemudian malawe, ya kan, kemudian ngobrol, itu terhalang ketika menerima tausiah. Maka sekali lagi teh, ya, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan setiap Selasa, mungkin dengan bunda, mungkin dengan siapapun, niatkeun teh urang teh hayang berubah, gitu. Baik, kita teruskan tentang husnul khotimah. Maka di dalam kalimat doa pun kita sering meminta kepada Allah, ya kan, dengan suara serau kita, ya, dengan sebenar-benarnya meminta doa, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Sok teh ulah pelit, Allahumma hawin alaina saja, jangan alaya, ya. Kenapa alaina dan alaya? Kalau alaya itu untuk pribadi, disebut kata ilmu nahu macana mutakalim, wah dah jang nyalira gitu, saru santri nyatanya. Tapi dengan kalimat mutakalim ma'al goir, nahnu, tidak ana, maka Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Nah aya doa eta berarti bun syakaratul maut teh nyeri tangtos. Sampai Rasul tuh dicoba, ya, diberikan tawaran oleh malaikat Ijroil sampai mengatakan ikfi, cukup malaikat gening nyeri gitu.
maka dikatakan setelah itu yang tidak bikin nyeri Allah. Maka ketika teteh sudah menjadi jenazah, 7 langkah menuju alam kubur, kuburan lah, karena beda kuburan majasadna, alam kubur ruhnya. Maka moal aya teh kuntilanak moal aya, eta mah jijeunan manusia pocong cenah gitu. Bunda ada aya eta teh mirip kamari nu maot teh, eta mah bukan, tapi jin yang menyerupai. Matak ulah urang geuning sepuh coba kamu rangkali ganeng aya jurig cenah gitu. Naon jurig teh? Ya, teh dugi ka ayeuna terang teh jurig naon. Nah, itu mah ada apa sih ya? Nggak ada teh. Riweuheun itu oge. Nggak ada. Ya Masya Allah ya. 7 lengkah sedang ditandu, kalaulah dalam hadisnya begitu. Kalaulah manusia tahu dan mendengar, tentu dia akan menjerit ya, menjerit karena tak kuasa ada azab kubur. Ya. Jadi hanya hanya mendengar itu hewan dan pepohonan saja, tumbuh-tumbuhan. Matangna upami nuju di kuburan aya nu luncat eta hayam, bisa jadi keur aya azab kubur. 7 langkah menuju kuburan teh ya. Makanya ya, yang kita doakan adalah ruhnya, bukan jasadnya. Jadi teu nanaon teteh ayeuna, misal ya mamah urang atanapi saudara urang aya di Tangerang bakat ku hayang ngadoakeun urang teh ka kuburanna teu kedah, cukup teteh di dalam sujud teteh. Kemudian ketika setelah sholat teteh boleh ya sebanyak-banyaknya untuk mendoakan sang jenazah. Terus lamun kitu kumaha atuh kalau misalkan Allah takdirkan ya kemudian meninggalnya di kapal udara atau di kapal terbang, terus mau ngadoakeun. Nah ya, itu yang harus kita yakini, bahwa ya bukan kuburannya yang kita doakan tapi ruhnya, sehingga teteh boleh berdoa dimanapun tanpa harus ke kuburan. Coba lihat pergeseran hakikat dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu apa sih teh? Ya, silih bubarkeun dina naon teh? Dosa kan ya, silaturahim intinya. Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian, berarti menuntaskan silaturahim supaya tidak ada penyakit hati kita dengan yang hidup teh. Dan sayang ya, sayang sekarang sudah bergeser hakikat Idul Fitri teh nya buru-buru orang teh ka kuburan. Bukan tidak boleh, tapi tuntaskan dulu silaturahim dengan tetangga. Ulah tepi ka tetangga urang 3 kali kab urang nya digembok wae da urang teh can uwi di mana ti kuburan. Beres teh. Sehingga tidak ada tuh proses maaf memaafkan gitu. Seharusnya tuntaskan dulu ya. Henteu dinten ayeuna besoknya lagi. Baik, 7 lengkah kemudian munkar dan nakir sudah mendudukkan kita. Kan begitu, teteh pasti sudah tahu dari mubalik yang lain. Ini hanya menguatkan saja bahwa betapa dunia itu adalah ya alam yang paling berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya di alam kubur dan di alam akhirat.